Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helviana Mayasari dengan NIM 2111290075 dengan mata kuliah fonologi. Baiklah, saya akan membawa materi tentang prinsip penemuan fonem. Yang pertama yaitu fonem, alfon, distribusi, komplementer, pasangan minimal, perubahan bunyi, asimilasi, disimilasi, metatesis, elipsi. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang fonem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna kata. Untuk menetapkan apakah suatu bunyi berstatus sebagai fonem atau bukan, harus dicari pasangan minimalnya. Fonem merupakan bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Dalam ilmu bahasa, fonem itu dituliskan di antara dua garis miring. P dan B adalah dua fonem karena kedua bunyi itu membedakan arti. Contoh, pola, bola, parang, barang. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalnya fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal, besar, dan tengahnya kabel. Berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir adalah jawab. Distribusi komplementer adalah hubungan antara dua elemen berbeda dari jenis yang sama, di mana satu elemen ditemukan. Distribusi komplementer sifatnya saling melengkapi dan posisinya tidak dapat ditukar atau bersifat tetap dalam suatu lingkungan tertentu. Pasangan minimal adalah seperangkat kata yang sama namun memiliki satu konsonan yang berbeda. Dengan berbedanya satu konsonan saja pada salah satu bentuk pasangan minimal tersebut akan menghasilkan makna yang berbeda. Contoh, kamar, samar, K dan S, kasar, pasar, K dan P, jangan, tangan, J dan T. Perubahan bunyi atau fonem bahasa Indonesia. Di dalam praktik bertutur fonem atau bunyi bahasa itu tidak terdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan di dalam satu runtunan bunyi. Penyebab perubahan itu bisa diperinci antara lain akibat adanya koartikulasi, akibat pengaruh bunyi yang mendahului atau yang membelakangi, akibat distribusi, dan akibat lainnya. Disimilasi, kebalikan dari asimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Perhatikan contoh berikut. Kata bahasa Indonesia belajar berasal dari pergabungan prikis dan bentuk dasar ajar. Meskinya kalau tidak ada perubahan menjadi belajar, tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau didisimilasikan menjadi I. Belajar menjadi belajar karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alofon dari fonem R dan L merupakan alofon dari fonem L, maka disebut disimilasi fonemis. Selanjutnya, metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantaras. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Perhatikan contoh berikut. Kata bahasa Inggris top diucapkan toe dengan T apicodental, tetapi setelah menempatkan S lamino-palatal pada stop, kata tersebut diucapkan stop dengan T juga lamino-palatal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau didisimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahulinya sehingga sama-sama lamino-palatal.
Jika bunyi yang didisimilasikan terletak sesudah bunyi yang mendisimilasikan disebut asimilasi progresif. Yang terakhir yaitu elipsis, adalah penghilangan majas dalam sebuah kalimat. Contoh, ibu ke pasar. Dalam kalimat tersebut sesungguhnya terdapat kata ke. Ibu pergi ke pasar, tapi dapat dihilangkan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.